Semua siap. Tekan salam. Masih ada yang mau bercerita? Tidak. Siapa yang ini ya? Ya. Nah, kamu dari pagi sudah belajar dari jam ke-1 sampai jam ke-6. Ya. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini kalian masih tetap semangat, semuanya ibu minta untuk berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Masih ingat yang ibu ajarkan mengenai salam TPK? Sekarang kita pelajarkan. Ibu minta satu orang, siapa yang mau bersedia menjadi? Ya, Amika, silakan Amika maju ke depan ya. Salam TPK. Ingat masih ingat? Gimana salamnya? Masih. Ya, salam, cerdas, dan luar biasa. Bisa ya, yuk salam TPK. Salam PPK. Terima kasih Rafika. Ya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang cerdas, biasa. Masih ingat hari Sabtu kemarin kita belajar apa? Bisa Irfan, apa yang kita pelajari di interaksi desa kota minggu lalu? Apa yang kita pelajari? Ya, interaksi desa kota kita belajar apa kemarin? Interaksi desa dengan desa. Interaksi ya, tentunya. Desa dengan desa. Desa dengan desa. Desa dengan Desanya kota. kota. Jadi kemarin kita sudah belajar bentuk-bentuk interaksi antara desa dengan kota. Nah, hari ini yang mau kita pelajari adalah Dampak. Nah, lihat ada dua wilayah. Apa wilayahnya? Jadi kita akan pelajari apa dampaknya. Nah, ya. Dari pembelajaran hari ini ada 3 kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, lihat dan yang ketiga, upaya Penanggulangan. Nah, ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sajikan sebuah video. Silakan semuanya, ya. Nanti kalian amati tayangan video yang akan Ibu sajikan. Amati baik-baik, ya. Karena dari video nanti ada yang harus kalian kerjakan. Ya. Dengar suaranya? Berarti yang jelas ya? Ruangannya terlalu terang. Masih ya?
yang mau menyampaikan pendapatnya atau yang mau bertanya? Silakan. Dari hasil pengamatannya tadi. Yuk. Siapa? Silakan. Doni. Ya. Apa pengamatanmu dari video yang ditayangkan tadi? Yaitu antara desa dan kota berbeda Ya. dari transportasi dan juga tempat-tempat seperti di kota transportasinya lebih padat. Ya. Dan di desa lagi menggunakan sepeda. Dan dampak dari transportasi di kota yaitu dapat menyebabkan pencemaran polusi udara. Dan dari desa lebih menggunakan masih menggunakan tradisional seperti sepeda. Ya. Masih ada lagi? Cukup. Dari kelompok yang lain mungkin dari Bayu ada? Yuk. Apa yang kamu amati tadi? Yuk. Apa yang bisa kamu simak? Silakan. Perbedaan ruang lingkup kehidupan ya, Bu. Kalau di kota tuh orang hidup secara individu per individu, sedangkan di desa secara kebersamaan dan kekeluargaan. Dan juga antara desa dan kota tuh saling ketergantungan. Contohnya kota mengambil barang untuk hasil produksinya dari desa dan menjual kembali kepada desa hasil produksinya. Ya, jadi ada hubungan di Ya. Dari Ariska. Dari Ariska apa pengamatannya? Yang diamati dari tayangan tadi, yang bisa kamu simak atau yang ingin kamu tanyakan, boleh. Apa Ariska? Silakan. Bisa dibantu dengan teman satu kelompoknya, Nurwanto. Ada Ariska? Yang kamu amati tadi? Ya. Kamu lihat apa di video tadi atau apa yang mau kamu tanyakan? Silakan. Ke Denny dulu. Kayaknya Denny udah mau ngomong. Silakan Denny. Mungkin Bu, jalan Ya. di desa tuh lebih kalau di kota kan jalan tuh lagi bagus, masih bisa dijangkau berjalan. Ya. Kalau di kota tuh becek, seperti susah. Desa. Iya desa. Kalau di desa di becek. Ya. Nah, terus orang desa pergi ke kota, mencari kerjaan. Mencari kerja. Ya, di gambar yang terakhir tadi ya? Iya. Kalau Pak Ariska dan Teguh tadi, apa pengamatannya? Kalau di desa tuh bangunannya tuh kurang Bu. Tapi kalau di kota tuh banyak bangunan seperti pabrik-pabrik Bu. Ya, jadi Ariska mau nyoroti dari segi bentuk bangunannya ya. Dari kelompok Rafika, siapa yang mau bicara? Boleh kan Bu? Rafika boleh. Kelompok yang lain temannya satu kelompok nggak ada? Silakan, Rafika, apa pengamatanmu? Kalau menurut pengamatan kelompok kami, Pun dari video tersebut nampak jelas perbedaan antara desa dengan kota. Ya. Di desa udaranya masih terjaga, kondisi alamnya tuh masih terjaga. Sedangkan di kota tuh sudah banyak polusi yang diakibatkan karena banyaknya kendaraan. Dari segi sosial, di kota juga terlihat individualisme. Sedangkan di desa tadi ada gambar gotong royong Bun. Tapi intinya meskipun mereka berbeda, itulah yang membuat mereka bisa saling melengkapi. Kota dapat memenuhi kebutuhannya dari desa. Misalnya kota kan identik biasanya dengan industri ya Bun. Ya. Jadi itu mereka dapat mendapatkan sumber daya alam, tenaga kerja dari desa. Dan kota memproduksi sumber daya alam tadi, kemudian hasil produksi itu dijual kembali ke desa. Ya. Masih ada lagi? Pendapat kalian betul semuanya. Ya, tepuk tangan yang sudah berani berbicara menggunakan pendapatnya. Ya. Yang kalian sebutkan tadi betul itu adalah interaksi antara desa dan kota. Bisa kalian amati di gambar. Ada dua wilayah, desa dengan kota. Jadi antara desa dengan kota saling berhubungan, saling melengkapi. Terlihat di tanda panahnya, ya. Ada interaksi barang, orang, uang, dan ide.
ide aspirasi dari desa disampaikan ke kota. Kemudian iya, dari kota hasil produk ya, hasil ide-ide bentuk gagasan dari kota kembali ke desa dalam bentuk media, majalah, media dan sebagainya. Ya, nah tadi ya selain dari bentuknya, interaksinya, ada faktornya, iya betul, faktor ya. Masih ingat tadi apa aja faktornya? Ada 3 ya. Adanya intervensi. Yang ketiga, kemudahan pemindahan antar ruang. Betul sekali. Nah, selain faktornya, ya fokus kita tadi. Iya, kita mau mempelajari dampaknya. Ada 5 dampaknya, yaitu dampaknya ini kalau kita lihat, kalau kita amati, ya dampaknya ini sebenarnya bisa kita kelompokkan jadi dua. Iya, dampak apa? Positif dan dan negatif. yang positif yang mana? 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan 5. Yang 3, dampak negatif. Betul sekali. Ini merupakan, tapi tidak semuanya negatif ya. Ada yang positifnya, tapi ini ada yang nantinya dia akan berdampak negatif. Jadi adanya perpindahan dari desa ke kota. Tadi kamu lihat gambar ini kan? Iya Bu. Ada nggak tadi gambarnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya, ini salah satu dampaknya. Coba lihat amati gambarnya. Orang desa. Ada orang desa. Orang desa melihat ke kota. Digoyangkan oleh orang desa. Menari. Iya, menari. Si anaknya bilang apa? Kota sungguh menarik ya Pak ya katanya. Jadi apa artinya? Bagi orang-orang desa melihat kota itu seakan-akan banyak potensi gitu namun Iya. Jadi kota punya daya tarik. Gitu. Kemudian nih lihat, karena kota banyak daya tariknya, sehingga lihat penduduk desa berbondong-bondong penduduk desa pergi ke kota. Lihat, dia bawa tas, dia bawa ini. Lihat penduduknya, ya laki-laki perempuan sepertinya berlomba-lomba ingin pergi ke kota. Nah, ini dia. Ya, ada merasakan gejalanya di kota. Iya, lihat tuh. Orang tuh dari mana tuh? Dari desa. Terminal antar kota, antar provinsi. Dari berbagai desa dia berbondong-bondong datang ke kota. Kira-kira, ya. Fenomena seperti ini ada nggak dampaknya? Atau apa yang menyebabkannya? Kenapa kok orang berbondong-bondong ingin pergi ke kota? Terus dampaknya apa? Bagi desa ada nggak? Ada. Bagi kota ada nggak? Ada. Bagi desa positif apa negatif? Negatif. Bagi kota ada positif. negatif. Ya. Nah, jadi yang mau kita pelajari hari ini, ya, fokusnya dari dampak yang 4 tadi yaitu dampak yang Dampak yang pertama. Dampak yang ketiga, yaitu perubahan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau biasa kita kenal dengan apa? Urbanisasi. Kegiatan kalian sekarang, kalian akan berdiskusi. Ini yang mau kamu diskusikan. Yang pertama, faktor pendorong urbanisasi. Yang kedua, faktor penarik. Ya. Yang ketiga, urbanisasi bagi desa. Yang keempat, dan yang kelima, upaya penanggulangan urbanisasi. kita
Urbanisasi. Yang disebut faktor pendorong itu faktor dari mana sih? Faktor dari dari dalam masyarakat, betul? Dari mana? Dari kota. Faktor pendorong. Dari desa. Kan tadi pindahnya dari desa ke ke kota. kota. Jadi kenapa penduduk itu ingin pindah dari desa Desa ke ke kota? kota. Emang ada apa dengan desa? Nah, itu yang mau kamu diskusikan. Ya. Yang kedua, faktor penarik. Kalau faktor penarik berarti dari kota. Dari kota. Ada apa dengan kota? Ya. Emang kota itu kenapa sih kok orang mau pindah ke kota? Dari desa ke kota. Kemudian Dampak organisasi bagi desa. jadi dampaknya ya atau akibatnya bagi desa. Kalau orangnya semua pindah, banyak orang pindah dari desa ke kota, apa dampaknya? Kurangnya keamanan di Itu desa. yang kamu diskusikan. Sekarang dibayangkan dulu ya. Dampaknya bisa positif, negatif. Yang keempat, Supaya penanggulangan urbanisasi. yang keempat, dampak urbanisasi bagi kota. Sama halnya dengan desa tadi, bisa dampak positif. Nah, kemudian upaya penanggulangan urbanisasi. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, kegiatan kalian adalah berdiskusi kelompok. Kalian ya, silakan kamu kumpulkan data sebanyak-banyaknya ya mengenai hal-hal yang mau kita bahas hari ini, yang mau kita pecahkan. Jadi ada 5 yang akan kalian bahas. Ya, ini masing-masing kelompok lembar kerjanya. Silakan nanti kamu salin ya hasil diskusi kelompok kamu ke dalam lembar kerja yang sudah ada. Kelompok 2. Ingat, kelompok yang kerja namanya bagus berarti dia bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu. Makanya kerjasama kelompoknya diperhatikan. Iya. Jadi langsung aja tulis nasihat di sini. Ya. Ya, itu maksudnya ya. Jadi kalian Ingat ya, hasil yang kamu masukkan ke lembar kerja itu dalam bentuk poin. Jangan apa deskripsi panjang dapat poin biasa kemudian dari ya. Kelompok 5 gimana? Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ya? Coba nih, yang memberikan dampak bagi desa dan sebagai kelompok tadi. Ya, positif negatifnya. Jadi itu negatif. Ya, kalau kamu sudah dapat datanya, dari semua data yang kamu dapat, kamu kelompokkan mana yang faktor pendorong, mana faktor penarik, ya, dampak bagi kota, dampak bagi desa, dan upayanya. Ya, itu di sini. Ya. Makanya kan ini ada di sini ada sumber informasi, di sini ada kamu gabung, ya, kamu gabung dan masukkan kalau sudah
Sudah hasil keputusan kelompokmu masukkan ke dalam lembar kerja. Ya. Di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah pengetahuan. Ada istiadat meningkat bisa terutama kaum muda. Ada istiadah yang meningkat bisa terutama banyak dapat informasi, nggak apa-apa. Ini artinya apa? Iya. Ini yang ini nak, lihat. Ini kan tadi ada, tapi kan tadi nggak dalam bahasa Inggris. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris kamu sebutkan ini. Jadi region komplementari ini artinya apa? Tadi kan ada ditampilkan 3. Ya, ini. Paham? Kan tadi faktornya ada 3. Oh, Tadi faktornya kan ada 3. oh yang 3 yang faktor Iya, tadi Bu. iya. Itu maksudnya kemana? Yang region itu yang mana? Paham kan? Paham. Jadi ya kamu bagi. Kan ada kamu kelompok kamu Pak. Jadi bagi ini bagian mana yang ada. Jadi kalau satu-satu apa nih? Dibagi. Itu yang mana? Ya. Jadi kalian kerja di depan dapat yang mana lagi? Ya bagi dalam kelompoknya langsung lagi. Ingat dibagi. Langsung dibagi. Ingat, kelompok yang kerjasamanya bagus berarti dia bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu. Makanya kerjasama kelompoknya diperhatikan. Iya. bersedia, silakan. Kita beri kesempatan kelompok 3 untuk mempresentasikan
Pak. Nah, kalau gitu ya, kamu baca silakan nanti. Ya, silakan dari diri nanti. Kamarnya kalau ada yang mau negatif. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk yang mau bersedia maju ke depan. Semuanya disimak ya, jangan ada yang ngobrol sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Untuk ininya siapa? Yang membacakan siapa? Akbar apa Deni? Ya, berarti tadi harusnya yang buka deh. Deni. jangan dibacakan ini. Ya, berarti Deni yang membacakan. Silakan. Yang lain disimak ya Pak ya. Amati. Kalau ada yang kurang silakan tambahkan. Ada yang nggak jelas silakan tanyakan ya. Ayo, Deni. Iya, dari aja. Langsung ke depan ya. Langsung ke interaksi desa dan kota. Yang pertama, faktor menarik urbanisasi. Yang pertama, anggapan bahwa di kota lebih banyak lapangan pekerjaan serta lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, banyak fasilitas pendidikan. Terus, faktor pendorong urbanisasi. Yang pertama, kurangnya pendidikan di desa. Yang kedua, banyak penduduk desa mencari pekerjaan di kota. Dan yang ketiga, dampak urbanisasi bagi desa. Yang negatifnya, yang pertama di desa banyak kehilangan tenaga muda produktif. Yang kedua, di desa pertanian tidak dapat dikerjakan secara optimal. Yang positifnya, meningkatnya pengetahuan penduduk desa. Yang dampak urbanisasi bagi kota, negatifnya kriminalitas di kota meningkat. Timbulnya daerah kumuh di perkotaan, banyaknya gelandangan dan pengemis di kota. Yang positifnya, pengetahuan penduduk desa lebih meningkat, sarana dan prasarana semakin meningkat. Yang kelima, upaya penanggulangan urbanisasi. Yang pertama, peningkatan fasilitas di desa. Misalnya listrik, sekolahan, tempat rekreasi dan hiburan. Yang kedua, mengembangkan lapangan kerja dan meningkatkan standar upah minimum regional di pedesaan. Yang ketiga, sering diadakan pemeriksaan KTP kota setempat bagi penduduk yang tidak ber-KTP. Tidak boleh bertempat tinggal di kota tersebut. Setelah hasil pembacaan dari kami, apabila ada teman-teman yang bertanya, beri salam, beri kritik, silakan. Ya, sudah disilakan. Tuh, kelompok yang lain. Kelompok 1. Silakan berapa? Dua, 2, 3, 4, 5. lima. Boleh bertanya, boleh saran, boleh menyangkal ya. Boleh menambah? Boleh, menambah boleh. Ya, silakan ajukan tangannya. Pak, Diri Anda. Angkat bunyi siapa ini? Jadi yang mau nyampaikan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin menambahkan sedikit, yaitu tentang faktor penarik urbanisasi. Banyaknya tersedia lapangan pekerjaan yang ada di kota. Kedua, prasangka masyarakat yang berpikiran bahwa kehidupan di kota akan memperbaiki taraf hidup mereka. Cukup, sekian, terima kasih. Iya. salam. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 telah menambahkan tentang faktor menarik urbanisasi. Ya, tambahannya tadi apa jadinya? Di orang itu menyangka kehidupan di desa bisa kehidupan di kota bisa merubah nasib. Iya. Ingat kelompok tambahannya tercatat ya. Jadi tambahannya, jadi ada tambahan dari kelompok 4. Silakan bukan. Orang yang bertanya, silakan.
pemerataan. Dan satu lagi tadi benar ya yang disampaikan tadi. Dilakukan pemeriksaan ya tanda apa identitas kependudukan. Berarti yang tidak memiliki identitas penduduk kota tersebut Akan dipulangkan. Dan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah. terutama di kota-kota besar di Indonesia. Iya. Benar yang kalian sebutkan tadi. Ya. Nah, jadi itu kesimpulan hasil belajar kita hari ini. Ya. Tadi yang Ibu luruskan tadi ya, yang pendapat antara Bayu dengan Aniska. Enggak apa-apa. Jangan Rafika. Beda pendapat itu biasa. Ya, tapi jangan beda pendapat kalian jadi gatot loh. Artinya kamu belajar. Yang namanya kita belajar beda pendapat biasa. Kepala sama hitam tapi isi ya pendapat kita masing-masing beda. Apa enggak masalah. Tapi jangan jadi terpecah belah. Ya, dari yang kita pelajari hari ini ya, oh iya, ya. Siapa yang mau menyampaikan kesan kamu dari pembelajaran siang hari ini? Apa sih yang kamu dapat? Terus apa pengalaman kamu? Silakan satu orang angkat tangan. Jangan sampai lagi satu orang. Iya, kesan. Setelah kamu belajar hari ini, kamu belajar apa? Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu rasakan? Boleh. Apa tadi kan tadi sudah ya? Mereka belum. Mau menyampaikan refleksinya. Ya, ya, ini Ariska, silakan sampaikan apa kesanmu. Kalau dikit apa? Tidak apa-apa ya, silakan Doni. Doni mau nggak sabar nih mau. Silakan Doni, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Panas menambah pengetahuan ya bagi diri saya tentang organisasi Ya, dan cara penanggulangan dari organisasi tersebut ya. dan bisa bagaimana membuat kita bisa lebih giat lagi dan lagi belajar supaya bisa bekerja di kota dengan Dengan ya, udah. Lanjut. ya, dengan kreativitas dan jaga Iya, dengan kreativitas dan modal yang kita dapat. Dapatkan. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari? Karena kelak pasti kamu juga akan melakukan urbanisasi. Jangan sampai kalian nanti jadi pelaku urbanisasi yang akhirnya menimbulkan dampak negatif. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu ingin tahu yang kita pelajari hari ini kamu bisa kuasai atau tidak? Bisa. Coba keluarkan kertas lembar. Kertas lembar. Yuk. Yuk, keluarkan kertasnya. Ya, silakan lihat dulu ya, tulis. Kita belajar teori interaksi. Silakan kamu baca materinya di rumah untuk di depan ya. Teori interaksi. kamu boleh kasih ya. Doa dulu. Berdoa dulu.